Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di kelas matematika. Hari ini kita akan mempelajari tentang barisan dan deret geometri. Nah, sama seperti sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama adalah barisan geometri. Apa sih barisan geometri itu? Iya, barisan geometri adalah barisan bilangan yang disusun dengan aturan dikali R atau rasio, sehingga hasil bagi dua suku yang berurutan selalu tetap. Nah, jadi kalau misalkan barisan geometri ini erat kaitannya dengan rasio. Rasio itu adalah hasil bagi dua suku yang berurutan. Nah, untuk bentuk umumnya berarti seperti ini, U1, U2, U3, U4 dan seterusnya sampai UN. Nah, sebetulnya untuk barisan geometri dan barisan aritmetika dalam bentuknya itu sama menggunakan koma. Yang membedakan adalah dari U1 ke U2 kalau barisan geometri itu dikali rasio. Dari U2 ke U3 dikali rasio. Dari U3 ke U4 dikali rasio. Hingga selanjutnya itu dikali rasio. Terus saja dikali rasio yang tetap. Kalau misalkan kemarin dalam barisan aritmetika itu bukan dikali tapi ditambah beda. Iya, betul. Nah, ini untuk rasio. Terus bagaimana cara mendapatkan sebuah rasio? Tadi itu rasio adalah hasil bagi dua suku yang berurutan. Jadi dapat kita rumuskan R-nya itu atau rasionya itu adalah sebagai UN per UN kurangi 1. Jadi maksudnya kalau misalkan diketahuinya itu 7, maka nantinya dibaginya oleh U6. Sebelumnya kalau misalkan diketahuinya U5, berarti dibaginya nanti oleh U4. Seperti itu. Ya, misalkan di sini contohnya U7 per U4. Maksudnya suku ke-7, maaf bukan U4 ya, U6. Misalkan U7 nanti dibaginya itu oleh U6. Itu suku ke-6 seperti itu. Misalkan U7-nya 8, U6-nya adalah 4, berarti 8 per 4. Nanti dapat didapatkan hasilnya. Sekarang untuk mencari rumus suku ke N dari barisan geometri dapat menggunakan rumus yang ini. UN sama dengan U1 kali R pangkat N kurangi 1. Dengan U1 adalah A. Nah, jadi U1 itu biasa juga disebut dengan A, sama dengan suku pertama. Kemudian untuk R adalah rasio. Rasio tadi sudah dijelaskan rumusnya, dan N adalah suku keberapanya. Misalkan U7 berarti N-nya adalah 7. Berarti suku keberapa. Seperti itu. Ya, ini dapat dimengerti ya, karena ini baru masih tentang rumusnya. Nah, untuk lebih pahamnya lagi kita melanjutkan pada contoh soal. Di sini diketahui barisan bilangan 4, 8, 16, 32 dan seterusnya. Tentukan suku pertama dan suku kedua. Kemudian rasio, kemudian rumus suku ke N, kemudian suku ke 9. Nah, untuk suku pertama itu biasa ditulis dengan U1. Suku pertama berarti bilangan pada baris bilangan ini yang dituliskan paling pertama, yaitu berapa? Angka 4. Kemudian U2. U2 berarti selanjutnya tinggal menuliskan. Kalau misalkan ini U1, ini berarti selanjutnya U2, U3, U4 dan seterusnya. Berarti U2-nya adalah 8. Kemudian rasio. Untuk rasio itu tadi rumusnya adalah UN per UN kurangi 1. Nah, untuk rasionya karena di sini di option A ada sudah dikatakan U1 dan U2, berarti kita bisa menggunakan dari option A. Berarti R sama dengan UN. UN-nya itu adalah U2 dulu. U2 per U1. Berarti U1 sama dengan 8 per 4 sama dengan 2. Maka rasionya adalah 2. Selanjutnya kita mencari rumus suku ke N. Tadi U1, U2-nya udah ada. Kemudian rasionya juga udah ada. Berarti tinggal menuliskan. Nah, tadi itu rasionya itu misalkan U1-nya U1-nya 2 adalah 4. Kemudian U2-nya adalah 8. Berarti bedanya atau R-nya, maaf bukan beda ya, R-nya itu adalah 2. Nah, berarti rumus suku ke N-nya yang option C ya. UN sama dengan
UN sama dengan U1 kali R pangkat N kurangi 1. Berarti U1 nya ini kan bentuk umumnya ya, berarti kali R nya itu adalah tadi berapa? 2 N kurangi 1. Nah ini berarti bentuk dari rumus suku ke N nya. Kemudian yang D nya suku ke 9, berarti U9 sama dengan, tinggal ganti N nya itu dengan 9. U1 nya berapa tadi? Ya 4 dikali 2 pangkat 8. Dari mana 8? Dari 9 kurangi 1. Ya udah gini ya, 9 kurangi 1. Nah berarti sama dengan 4 kali 2 pangkat 8. 4 kali berapa 2 pangkat 8? 2, 5, 6. Nah berarti 4 kali 2, 5, 6 berapa? 1024. Jadi diketahui U9 nya itu adalah 1024. Ya. Itu untuk contoh soal nomor 1. Sekarang lanjutkan pada contoh soal nomor 2. Pada barisan geometri diketahui suku ketiga sama dengan 20 dan suku 12 dan suku kelima adalah 48. Tentukan rasionya, tentukan suku pertamanya, tentukan suku keduanya. Nah, berarti di sini yang diketahuinya adalah suku ketiga dan suku kelima. Berbeda ya. Kalau yang sebelumnya yang diketahuinya adalah baris bilangan. Kalau ini mah langsung ke sukunya tanpa ada suku pertamanya. Bagaimana cara mencari rasionya? Nah, sama seperti kemarin pas barisan aritmetika ya, sama. Jadi nantinya harus ada yang kalau barisan aritmetika mah dikurangi, kalau di sini dibagi. Berarti untuk option A ya, kita untuk option A. Untuk option A itu kita mencari rasio. Cari dulu UN sama dengan U1. Ini rumus umumnya ya. Kalian ingat, untuk rumus umumnya UN sama dengan U1 kali R pangkat N kurang 1. Nah, sekarang U3 sama dengan 12. Berarti U1 kali R pangkat 3 kurangi 1. Karena di sini N-nya adalah 3 sama dengan 12. Jadi diperoleh U1 kali R pangkat 2 sama dengan 12. Nah, ini adalah persamaan satunya. Sekarang lanjut pada persamaan 2-nya. Nah, U5 sama dengan 48. Berarti U5 U1 kali R pangkat ini kali ya. Kali R pangkat 5 kurangi 1 sama dengan 48. Berarti U1 kali R pangkat 4 sama dengan 48. Nah, ini adalah persamaan 2. Dari penjelasan seperti ini kita peroleh persamaan 1 dan persamaan 2, dan terus kita bagi antara persamaan 1 dan persamaan 2-nya. Kita hapus dulu yang ini ya. Ingat-ingat, untuk persamaan 1-nya U1 kali R pangkat 2 sama dengan 12. Untuk persamaan 2-nya adalah U1 kali R pangkat 4 sama dengan 48. Kita bagi ya, berarti U2 persamaan kedua. Berarti tadi persamaan keduanya U1 kali R pangkat U1 kali R pangkat 4 sama dengan 48. Terus ini U2-nya sama dengan, bukan U2 ya, maaf, persamaan ke-1-nya adalah U1 kali R pangkat 2 sama dengan 12. Nah, ini itu dibagi ya. Nah, dibagi berarti U1 dibagi U1 hasilnya 1. Jadi tidak usah ditulis. R4 dibagi R2 itu hasilnya R2. Ini menggunakan sifat-sifat dari perpangkatan. Jadi kalau misalkan pangkat dibagi, nantinya si pangkatnya ini dikurangi. 4 kurangi 2 hasilnya R pangkat 2 sama dengan, kalau ini dibagi 48 bagi 12 berapa? Hasilnya 4. Berarti R pangkat 2 sama dengan 4. R sama dengan akar dari 4. R sama dengan 2. Ya, mudah. Berarti rasionya adalah 2. Sekarang kita menentukan suku pertama. Kalau untuk menentukan suku pertama, kita tinggal menulis atau mensubstitusikan, menggantikan R sama dengan 2 ini pada persamaan atau pada salah satu persamaan yang ada antara persamaan 1 dan 2. Maka kita ingat-ingat ya, R-nya sama dengan 2. Terus
kita substitusikan. Untuk mencari suku pertama kita substitusikan, boleh bebas kalian memilih antara persamaan 2 atau persamaan 3. Di sini saya akan mensubstitusikan pada persamaan pertama, yaitu U1 kali R pangkat 2 sama dengan 12. U1 kali R-nya itu tadi berapa? 2 ya. Kali 2 pangkat 2 sama dengan 12. Berarti U1 kali 4 sama dengan 12. Berarti U1 kali, bukan kali ya, berarti U1 sama dengan 12 kurangi 4, karena maaf bukan kurangi ya, karena di sini perkalian, berarti kalau misalkan ingin dihilangkan berarti harus dibagi. Berarti 12 bagi 4, U1 sama dengan 12 bagi 4, 3. Berarti U1-nya diperoleh sama dengan 3. Paham ya? Selanjutnya suku ke-12. Nah, untuk suku ke-12 berarti kita harus mencari dulu suku ke N-nya. Atau bisa langsung ya, C. Berarti U12. Tadi rumus umum, tulis dulu rumus umumnya. UN sama dengan rumus umumnya adalah U1 kali R pangkat N kurangi 1. Berarti U12, N-nya diganti dengan 12. Tadi U1-nya adalah 3. 3 kali R pangkat 12 kurangi 1. Berarti 3 kali R-nya kan 2. 2 pangkat 11. Berarti sama dengan 3 kali berapa? 12. 2 pangkat 11. Berapa 2 pangkat 11? Ya 2048. Maka hasilnya adalah 6144. Ya, mudah kan? Selanjutnya kita melaju pada contoh soal nomor 3. Suatu bakteri dapat membelah diri menjadi 2 setiap 10 menit. Jika banyak bakteri mula-mula ada 20, diperlukan waktu T agar bakteri tersebut menjadi 10.240. Jika bakteri tersebut membelah diri menjadi 2 setiap 30 menit, tentukan banyak bakteri setelah waktu T. Nah, untuk menjawabnya kita harus menuliskan dulu banyak bakteri pada polanya. Berarti banyak bakteri pada pola yang ini adalah 20, terus 40, kan mula-mula 20, kemudian 40, kemudian 80, kemudian 160. Kenapa? Ini berarti dikali 2 kan, setiap setiapnya itu, setiap membelahnya itu ada 2, berarti dikali 2 kayak gitu ya rasionya. Berarti ini 160 ya, dan seterusnya. Nah, barisan ini berbentuk barisan geometri dengan suku pertamanya adalah 20. Berarti U1-nya sama dengan 20, dan rasionya tadi juga udah disebutkan adalah 2 karena membelah menjadi 2 setiap 10 menit. Rumus suku ke N-nya adalah tadi seperti biasa UN. Nah, kita udah menemukan ini ya. Berarti U1-nya sama dengan 20. Nah, U1-nya sama dengan 20 dan R-nya sama dengan 2. Nah, jadi kita harus menemukan rumus suku ke N-nya dulu. Berarti UN sama dengan U1 kali R pangkat N kurangi 1. UN-nya udah ada, yaitu berapa? 1024 ya. 1024 sama dengan U1-nya 20 kali R-nya adalah 2 pangkat N kurangi 1. Berarti 1024, nah iya diadakan 10.240, maaf ya, dibagi 20 hasilnya sama dengan 2 pangkat N kurangi 1. Berarti kita mencari N ya ini. Berarti ya dibagi ya hasilnya 512 sama dengan 2 pangkat N kurang 1. Berarti berapa? 2 pangkat N kurangi 1. Nah, ini tuh sama dengan 2N pangkat 2 pangkat 1. Berarti iya pindah ruas jadi dikali ya, 1024 sama dengan 2 pangkat N. Berarti N sama dengan 10 ya. Berarti 2 pangkat berapa yang hasilnya 1024, yaitu 2 pangkat 10. Artinya terjadi pembelahan 9 kali ini teh.
Jadi kita dapat menentukan waktu ketika si bakteri menjadi 10.240, yaitu menjadi 9 pada 90 menit. Kenapa 90 menit? Karena tadi itu ini kan terjadi pembelahan 9 kali. Nah, setiap 10 menit berarti 9 kali 10 hasilnya 90. Kemudian jika bakteri membelah diri menjadi 2 setiap 30 menit. Nah, yang ini yang ditanyakannya ya. Menjadi 30 menit, maka tentukan waktunya. Nah, tadi itu A-nya berapa? A-nya itu adalah 20. Kemudian R-nya adalah 2 sama. Nah, ayeuna N-nya berapa? Berarti N-nya itu sama dengan 90. Yang tadi 90 dibagi 30 menit. Nah, yang ini 30 menit dari mana? Karena pembelahannya 30 menit sekali. Berarti 90 dibagi 30 hasilnya 3. Nah, berarti kita dapat menentukan ini maksudnya terjadi 3 kali pembelahan, artinya ini U4. Berarti kita dapat menentukannya U4 sama dengan U1 kali R pangkat N kurangi 1. U4 sama dengan 20. U1 itu sama dengan A ya. Atau di sini kita ganti aja. U1 20 kali R2 pangkat 4 kurangi 1. 20 kali E2 pangkat 3. Hasilnya berapa? Sama dengan 20 kali 2 pangkat 3 itu hasilnya 8. 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 4. Kali 2 8. Hasilnya adalah 160 bakteri. Jadi banyak bakteri setelah waktu T adalah 160 bakteri. Seperti itu ya, semoga dapat dipahami. Kalau tidak paham boleh komentar atau langsung WA ya.